Oke, saya mulai ya perkuliahan kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terlebih dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Fatimah Fahurian, SKMTI, selaku tutor mata kuliah Basis Data. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan web di mana kita pada aktivitas 6 ini akan membahas tentang redundansi dan denormalisasi, di mana redundansi adalah situasi di mana informasi yang sama disimpan lebih dari satu tempat dalam sistem database atau penyimpanan data. Jadi dengan kata lain, di dalam database tersebut terdapat data yang sama. Kemudian ada penyebab redundansi, antara lain yang pertama itu adalah struktur database tidak efisien. Jika database tidak dirancang dengan mempertimbangkan pengurangan duplikasi data, redundansi akan terjadi. Misalnya, di dalam database memiliki tabel terpisah dengan informasi yang sama untuk entitas yang berbeda. Kemudian, kurangnya integrasi sistem. Jadi di dalam sistem itu misalnya ada sistem CRM itu terdiri dari sistem ERP dan sistem akuntansi di mana data yang sama seringkali harus diinput di setiap sistem. Jadi di CRM harus diinputkan, kemudian di ERP harus diinputkan, kemudian di sistem akuntansi juga harus diinputkan sehingga menimbulkan redundansi data. Kemudian proses backup data, di mana redundansi data bisa terjadi ketika proses backup tidak dikelola dengan tepat. Jadi jika kita sembarangan dalam membackup data, maka data, misalnya data yang terupdate tidak akan terbackup. Kemudian human error atau pengulangan entry, biasa ini kesalahan dalam memasukkan data atau pengulangan entry data oleh user. Seringkali terjadi ketika tidak ada pemeriksaan duplikasi pada saat entry data. Kemudian yang kelima itu adalah pengembangan sistem yang tidak terkoordinasi, di mana saat departemen atau tim dalam organisasi mengembangkan atau membeli sistem informasi secara terpisah tanpa ada koordinasi, padahal seharusnya sistem tersebut bisa terintegrasi. Kemudian yang keenam itu adalah perubahan dan struktur organisasi atau proses bisnis, di mana perubahan dalam struktur organisasi itu mempengaruhi sistem yang kalian buat, sistem informasi yang menyebabkan redundansi. Kemudian contoh dari redundansi itu ada sistem CRM dan penjualan terpisah, di mana ketika di dalam CRM dan sistem penjualan sama-sama menyimpan kontak pelanggan, seharusnya jika sistem CRM dan sistem penjualan tersebut terintegrasi, maka kontak pelanggan itu tidak akan berubah-ubah, dalam artian ketika pelanggan mengupdate kontaknya di CRM, seharusnya di sistem penjualan tersebut kontak pelanggan tersebut akan terupdate jika sistem tersebut terintegrasi. Tetapi jika tidak terintegrasi, maka yang terjadi adalah dia mengupdate di CRM, tetapi di sistem penjualan tidak terupdate, sehingga menimbulkan redundansi. Kemudian ada contoh lagi, yaitu e-commerce dengan sistem logistik, di mana ketika seorang pelanggan, ini sistem e-commerce dengan sistem logistik ini sistem yang berbeda ya. Ketika pelanggan merubah alamat pelanggan di e-commerce, harusnya di sistem logistik juga akan berubah jika sistemnya terintegrasi. Jika sistem tidak terintegrasi, maka di sistem, misalnya dia merubah di e-commerce, di sistem logistik maka tidak akan berubah. Begitu juga sebaliknya. Adapun cara-cara untuk mengatasi redundansi data, yang pertama itu adalah normalisasi database, yang kedua integrasi sistem, yang ketiga master data management, yang keempat duplikasi data, dan yang kelima audit atau data cleaning, dan yang keenam adalah penggunaan data warehouse. Kemudian denormalisasi adalah teknik optimalan basis data di mana kita menambahkan data yang berlebihan ke dalam satu atau beberapa tabel. Ini dilakukan untuk denormalisasi. Kemudian
Ada hal-hal yang mempengaruhi denormalisasi yang dapat dilakukan itu antara lain ada atribut yang terderivasi atau atribut turunan, yaitu atribut yang nilainya bisa diperoleh dari nilai-nilai yang sudah ada pada atribut lain. Kemudian yang kedua itu ada atribut yang berlebihan, yaitu atribut yang memiliki kode tambahan yang menunjukkan beberapa kondisi lain, seperti atribut terkodekan, atribut gabungan, atribut tumpang tindih, dan atribut bermakna ganda. Yang ketiga, tabel rekapitulasi, yaitu hasil pengolahan dari semua tabel yang ada. Pengolahan tersebut melibatkan banyak tabel, sehingga akan membutuhkan waktu yang lama. Jika hal tersebut sering diakses diperlukan, maka perlu dibuat tabel khusus. Ini adalah contoh IRD, di mana di toko ZXY terdapat transaksi penjualan, di mana pelanggan dapat membeli banyak barang, dan barang dapat dibeli oleh banyak pelanggan. Setiap pelanggan memiliki kode pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, kemudian barang memiliki kode barang dan nama barang. Dalam ketika kita membaca studi kasus, hal yang pertama kali ketika kita membuat ERD yang harus dilakukan itu adalah menentukan entitasnya. Entitas itu terdiri dari orang, barang, atau tempat. Ketika kita membaca studi kasus di atas, itu bisa kita tentukan. Yang pertama sudah saya hitamkan, pelanggan itu termasuk entitas, kemudian barang itu termasuk entitas. Yang menghubungkan antara pelanggan dengan barang itu adalah relasi. Relasi tersebut biasanya berisi dengan kata kerja. Ketika ada entitas pelanggan dan barang, otomatis ada relasinya yang menghubungkan antara entitas tersebut, yaitu membeli. Boleh nggak banyak pelanggan membeli banyak barang? Boleh tidak banyak barang dibeli oleh banyak pelanggan, dan begitu sebaliknya. Pada kesempatan ini juga saya selaku tutor mengingatkan mahasiswa bahwa terdapat tugas 1 di mana mahasiswa diwajibkan membuat IRD dengan studi kasus yang sudah ditentukan, di mana studi kasus tersebut berisi tentang pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal 1 mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Ketika kita membaca studi kasus tersebut, maka tentukan dulu entitasnya. Di sini kan ada entitasnya mahasiswa, kemudian ada entitasnya mata kuliah, kemudian ada entitasnya dosen. Kemudian ada yang hijau, ada yang biru, yang biru itu merupakan relasi yang menghubungkan antar entitas, sedangkan hijau ini merupakan hubungan atau derajat kardinalitasnya. Ketika dosen mahasiswa berhubungan dengan mata kuliah, itu relasinya itu adalah mengambil mata kuliah, kemudian antara mata kuliah dengan dosen itu relasinya adalah mengajar. Silahkan dikerjakan tugasnya dan dibuat. Kemudian untuk pelaporan tugasnya, saya mengingatkan bahwa mahasiswa wajib memperkenalkan identitas mahasiswa, kemudian menjelaskan langkah-langkah praktik yang dilakukan. Setelah itu, mahasiswa dapat menjelaskan apa hasil dari prakteknya, kemudian yang terakhir itu adalah kata penutup dari mahasiswa. Jadi keempat komponen ini wajib ada ketika mahasiswa memperkenalkan diri sampai dengan memberi kalimat penutup. Itu poinnya sampai dengan 100. Jika lengkap, poin A, B, C, D, maka poinnya itu adalah 100. Jika tidak lengkap atau tidak ada salah satu, maka mempengaruhi di dalam poinnya.
Untuk batas waktu pengumpulan tugas itu hari Senin 3 November 2025 pukul 15.00. Jadi jangan sampai tidak mengerjakan tugas karena bisa membuat nilai kalian terancam tidak lulus. Karena tugas ini memiliki poin 50, kita ada tugasnya, ada tugas 1 dengan sampai dengan tugas 4. Silahkan dikerjakan, tetap semangat dan selamat belajar. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Silakan, Mas Endra Saputra, jika ingin bertanya. Halo, Mas Endra Saputra, ada yang ingin ditanyakan terkait tugasnya? Silakan. Halo, Mas Endra Saputra, ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas? Oke, jika ada pertanyaan silakan, Mas Endra Saputra. Kebetulan yang masuk di web pada malam ini cuma Mas Endra Saputra dari 21 mahasiswa. Silakan, Mas Endra, ada yang ingin disampaikan? Ini untuk web pertamanya udah ya, Bu? Halo, Ibu. Halo Mas, suaranya kecil sekali, bisa dibesarkan? Untuk web pertamanya udah selesai, Bu ya? Iya, suaranya kecil. Ayo. Gak bisa pakai headset. Halo, iya Mas Hendra. Untuk yang web pertama sudah dilaksanakan ya, Bu? Apa? Yang web pertama tuh udah pernah ya? Kalau web pertama itu bukan Tuton yang mengisi, tapi itu dari pihak prodinya, Mas. Oh, kirain kok langsung web 2 di sini. Iya, kebetulan web 1 itu pengenalan dari perkuliahannya, itu diisi oleh prodinya. Bukan saya yang buat link webnya, begitu. Saya Soalnya sedang langsung normalisasi gitu, nggak kirain yang bahas tentang tugasnya dulu, yang YRD itu. Oh, enggak. Web satunya itu prodi, tapi pengenalan prodinya sama penilaiannya. Kalau untuk materi YRD-nya kan sudah bisa dibaca, sudah memberikan materi pengayaan. Terus untuk mengenai tugasnya apa bisa ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, untuk pengumpulannya aja, ya, itu masih di kan sore. Sampai dengan jam 3 sore. Itu kan bikin video ya, Mas. Videonya itu ada beberapa kriteria. Itu pertama Masnya harus bikin pengenalan terlebih dahulu, terus penjabaran tentang langkah-langkahnya, kemudian hasil dari langkahnya, kemudian penutup. Nanti kalau bisa videonya masukin di YouTube ya, Mas. Nanti bisa ketika pengumpulan.
Untuk Kenapa? YouTube kunci. Kenapa, Kan Mas? untuk akun YouTube-nya jangan di-privat berarti ya? Atau nggak Halo? apa-apa? Tidak terdengar? Apa? Untuk akun YouTube-nya jangan di-privat Mm-mm. berarti. Iya, sebenarnya bisa Mas di privat, Ya, tapi kan bagikan linknya ya. Jadi yang hanya sesuai. orang yang punya link aja yang bisa ngeliat. Oke, oke. Ya nggak apa-apa. Nanti saya kan nanti kasih linknya tuh sama Masnya. Nanti berarti saya yang bisa bukanya. Kalau yang nggak punya linknya berarti nggak bisa. Bisa seperti itu Oke. ya. Oke, ada lagi? Udah Kalau kayak. untuk oke, Kalau kalau kira ada kenapa? untuk perpanjangan biasanya kalau untuk kan udah lewat nih, apa bisa Mm-mm. email buat ngumpulinnya gitu? Oh, begini. Kalau itu dari pihak UT-nya ya, Hmm. biasanya kalau dia terlalu sebelum-sebelumnya ya, Mas, biasanya tuh kalau mahasiswa ngumpulnya di deadline-deadline itu biasanya e-learning-nya suka gangguan. Nah, Nah, biasa nanti pihak UT-nya itu memberikan info ke kami, nanti kami akan nge-share di seperti tadi, di send nah, message-nya kalau ada perpanjangan. Tapi kalau tidak ada perpanjangan, ya tidak bisa, karena kita berhubungan dengan lewat e-learning. Karena dari UT tersebut, kebetulan kan saya tutornya bukan tutor tetap ya, saya kan ya. kebetulan dosen di tempat lain, jadi kami ini tidak difasilitasi untuk menerima tugas itu lewat email atau lewat chat pribadi, jadi Hmm. memang benar-benar berbasis e-learning. Jadi kalau ada misalnya mahasiswa Bu, tolong Bu nilai saya, misalnya nih dia telat, e-learning udah ditutup, terus dia ngirim ke email saya. Nah, saya itu tidak berhak memberi nilai karena di e-learning itu terbacanya mahasiswa tersebut tidak mengumpulkan tugas gitu. Oh, siap, Bu. Soalnya ada beberapa mahasiswa itu yang bertanya, Bu, apakah ini kebijakan dari Hmm. tutornya? Enggak, jawabannya karena itu dari UT-nya tersebut. Karena kalau kalau kita ibaratnya kuliah yang konvensional, yang tatap muka itu kan kebijakan dari dosennya ya, selama tidak Gitu. mengganggu perkuliahan. Tapi kalau di UT tersebut kita berbasis e-learning, ya begitu ditutup sama mereka, ya sudah ditutup. Udah Gitu. kebijakan mereka berarti ya. Iya, karena titik beratnya di mereka. Siap, siap. Oke, Bu. Oke, kalau bisa diusahakan jangan sampai telat. Kalau ada pun case yang waktu itu pernah ya, saya kembalikan tugasnya misalnya tidak lengkap. Nah, dari pihak OT tersebut, kalau mahasiswanya sudah mengirim, nah sebenarnya sudah ditutup, terus dia mengirimkan via email, tapi kan di Mhm. sebelumnya sudah mengirim ya, berarti kan perbaikannya Ya. via email itu boleh saya kasih nilai. Oh, Yang pertama, dia harus dulu ngirim di e-learning-nya, gitu. Ya, jadi kita harus basic benar-benar learning. Kalau untuk UAS sendiri bukan saya kebetulan yang menilai. Jadi kurang lebih saya hanya memperoleh 50%-nya saya yang menilai. Kemudian dari UAS-nya tersebut itu dari pihak UT-nya. Gitu. Kalau untuk ERD gimana? Sudah paham? jadi baru mau dipaham-pahamin. Oh, saya pekerja ya? Iya, pekerja. Oke, kalau pekerja ya harus bisa membagi waktu Aplikasinya ya. itu pakai apa ya? Uh-uh. Untuk aplikasinya pakai apa, Ibu? Di situ ada, nanti dibaca aja buku panduan, ada kan di pembelajarannya, ditentukan kita pakai YED Grab Editor itu bisa, atau pakai yang lain ya disesuaikan aja. Tapi kalau dari pihak UT tersebut menyarankan untuk menggunakan YED Grab Editor kalau ngebuat Edit. IRD-nya. Di buku MSI M4206 di modul 3 itu ada Ada. step-step langkah-langkahnya, tinggal diikutin aja sih menurut saya. Udah jelas banget. Mahasiswanya bisa kan ya mengaksesnya ya? Bisa. Oh, oke, dibuka aja di modul 3 itu ada. Untuk durasi videonya ada ketentuan nggak, Bu, kira-kira? Enggak ada sih. Ya. Selama ini jangan terlalu panjang juga ya, Ems. Karena kan semakin besar tuh kalau semakin panjang. Ngupload di YouTube kan lumayan. Itu dia. Nanti kita masnya nguploadnya nanti kelamaan, atau seandainya di convert nanti malahan nggak kualitas gambarnya kan kurang bagus. Nah, iya itu dia. Takutnya
80 masih aman kan Bu ya kira-kira? Apa? Berapa? Kalau videonya itu di 480 pixel masih aman kan ya? Masih aman, masih kelihatan kok. Masih kelihatan. Soalnya nggak support aja. Masih kok, masih kelihatan. Oke, jangan sampai terlalu panjang karena kita juga nanti kan ngupload ya, karena kan kita ini berbasis internet ya. Takutnya nanti saya ngebukain kelamaan segala macem kan, atau misal kadang-kadang kita kan ngupload namanya di internet itu kan nguploadnya kadang-kadang nggak full banget ya, misalnya saya kepotong-kepotong Kalau YouTube dan baru sebagainya. banyak Iya, kan dia mempengaruhi kan. Oke, ada lagi pertanyaan? Udah kayaknya itu aja Bu. Iya, soalnya dari 21 mahasiswa saya udah stand misek, malah yang tadi jam 7 itu nggak ada yang masuk di web saya. Ini di kelas yang kedua malah cuma Mas Endra doang yang masuk. Tapi nggak apa-apa sih, karena kan kalau web ini kan kalian tidak diwajibkan ya, kalau nggak salah ya. Sebenarnya. Tidak diwajibkan sebenarnya kalau saya ngelihat panduannya. Cuman takutnya ada informasi yang penting gitu. Nanti mungkin kalau untuk tugasnya itu sih yang lebih ditekankan lagi, karena banyak di semester kemarin mahasiswa saya itu mereka banyak telat ngumpul tugasnya dan tidak ada, dengan sudah diperpanjang sama pihak UT-nya, diperpanjang 2 hari, tapi sama mereka tidak dilanjutkan ya, jadi mau nggak mau nilainya ya bisa berkurang. Iya. Jadi diusahain tepat waktu untuk ngirim, perkara nanti nilainya misalnya belum full dari poin itu, biasanya sih boleh ngirim ke email, ngirim ke link YouTube yang diperbarui, nanti saya tinggal memperbarui nilainya. Jangan sampai, ibaratnya kita kan berbasis e-learning ya, jangan sampai riwayat dari pengumpulan tugas itu nggak ada e-learning. Nah, saya yang salah kalau ngasih nilai gitu. Betul. Oke, ada lagi? Udah Ibu kayaknya. Udah, oke. Saya cuma ngingetin, nanti kalau ngebuat IRD, diingatkan dulu bahwa langkah pertama yang harus kalian pikirkan itu adalah menentukan entitasnya. Saya ulangi, entitas itu terdiri dari orang, tempat, atau kejadian. Orang itu contohnya seperti apa, Bu? Misalnya kayak mahasiswa. Misalnya itu kayak dosen, itu kan orang ya. Kalau tempat itu seperti apa, Bu? Misalnya prodi, BAK, kampus, itu tempat. Sedangkan kalau ada yang nanya lagi, Bu, barang itu apa, Bu? Misalnya mobil, buku, terus mata kuliah, itu termasuk juga dengan barang. Oke, dalam menentukan entitas, jangan lupa tentukan atributnya. Atribut itu, kalau saya bilang, itu adalah ciri khas dari entitas tersebut. Misalnya mahasiswa itu punya apa sih? Punya NPM, punya nama, punya tanggal lahir, kemudian punya alamat. Ketika kalian menentukan atribut, tentukan primary key-nya, karena itu yang akan kalian panggil untuk menghubungkan di dalam relasi tabelnya. Oke, sudah itu semua, kemudian sudah ada nih, misalnya ada entitas mahasiswa sama mata kuliah, kira-kira ada relasinya. Relasi itu kan menghubungkan antara entitas mahasiswa dengan mata kuliah, kira-kira apa? Itu biasanya berisi kata kerja, yaitu misalnya mengambil. Mahasiswa boleh mengambil banyak mata kuliah, boleh nggak banyak mata kuliah diambil oleh banyak mahasiswa, begitu dan sebaliknya. Oke, sampai sini paham ya? Paham. Oke. Prakteknya doang sih, Bu. Prakteknya nanti dilihat di modul 3 ya. Di situ udah ada sih step-step langkah-langkahnya. Kalau saya bilang, kalau di tugas 1 ya, tugas 1 itu masih menggambarkan. Nanti kita di tugas 3 atau 4 itu yang mulai ada, kita harus menginstal VirtualBox dan lain-lain. Oke. Ada Linux-nya, kita nginstal Linux dan lain-lain. Oke, cukup. Ada lagi? Udah. Oke, saya tutup ya, Mas. Demikianlah web kita pada malam hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama.